Silakan kepada Bapak Kepala Madrasah untuk memimpin acara ini. Monggo, Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Ibu KTU yang saya hormati, Bapak Ibu Guru MTSN 5 Sleman yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala karunia kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Mari bersama-sama kita ungkapkan kesyukuran itu dengan lisan kita, dengan kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita meyakini dengan ungkapan kesyukuran tersebut kita akan mendapatkan janji Allah, la in sakartum la azidannakum. Dan kita berlindung dari Allah kufur atas nikmatnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa berdoa semoga di yaumil qiyamah kelak kita pantas untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bapak Ibu Guru dan Ibu KTU yang saya hormati, dengan kondisi yang saat ini masih sama-sama kita rasakan, tentu menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk berinovasi dan berkreasi, dan ini tidak menghindarkan diri dari tugas-tugas yang memang dibebankan kepada kita. Salah satu tugas kita adalah melakukan koordinasi, melakukan rapat-rapat dinas, karena memang ditekankan kepada kita semua WFH itu kata kuncinya adalah work-nya, yaitu bekerjanya. Memang bisa dari rumah, bisa dari kantor. Dengan keadaan seperti ini, kita memang sedang ditekankan dari rumah. Mari sama-sama kita nikmati keadaan itu, dan kita yakini betul ada hikmah besar yang Allah akan berikan kepada kita semua. Bapak Ibu, selanjutnya berkaitan dengan tugas-tugas kita sebagai guru, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita, mau tidak mau kita harus melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah keadministrasian. Itu suatu keniscayaan Bapak Ibu, dan ini kebetulan kita sedang berada di posisi tahun pelajaran baru. Dan dengan tahun pelajaran baru ini tentu kesiapan-kesiapan yang harus kita lakukan yang berkaitan langsung dengan keguruan tentu harus kita lakukan. Mohon maaf, akan saya mute terlebih dahulu. Bapak Ibu, berikut ini akan kami sampaikan PowerPoint yang berkaitan dengan administrasi, yang ini menjadi kewajiban bagi saya untuk menyampaikan hal itu. Terlepas Bapak Ibu sudah melakukan ataupun belum, kalau sudah melakukan tentu mari sama-sama kita sinkronisasi, dan kalau Bapak Ibu belum melakukan, mari sama-sama kita lakukan. Kemudian nanti tentunya arah dari keadministrasian yang kita lakukan ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai kewajiban diri, yang nanti produknya adalah dokumen diri. Kemudian yang kedua adalah arahnya kepada institusi. Maksudnya bahwa kita itu pasti diakreditasi. Kemudian pada saatnya nanti juga kita akan melakukan PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah. Meskipun judulnya adalah penilaian kinerja kepala madrasah, tetapi pada intinya sebenarnya yang dinilai adalah semuanya.
termasuk dalam hal ini adalah keadministrasian guru. Oleh karena itu sama-sama kita siapkan sedetail mungkin, sebagus mungkin, sehingga pada saat kita terperiksa oleh siapapun yang memang berwenang untuk memeriksa kita tidak gerobiakan kalau dalam bahasa Jawanya. Baik Bapak Ibu, akan saya sampaikan PowerPoint-nya. Ya, administrasi guru madrasah. Administrasi guru madrasah ini saya menekankan betul rujukan kita ini adalah Kemenak. Ya. Rujukan kita adalah Kemenak. Memang banyak administrasi yang Kemendikbud juga ada, tetapi karena kita punya rumah tangga sendiri, ketika di dalam diri kita itu ada, maka yang menjadi rujukan adalah diri kita, Bapak Ibu, yaitu dari Kemenak. Ada 3 poin tentunya. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua pelaksanaan, kemudian yang ketiga penilaian atau pelaporan. Sebelum saya sampaikan Bapak Ibu, sekiranya nanti Bapak Ibu akan mundur perso dari apa yang saya sampaikan, mohon langsung saja menyampaikan pertanyaan, sehingga nanti termin tanya jawab bisa jadi secara langsung. Jadi ketika saya menyampaikan ini, mohon nanti Bapak Ibu menghidupkan speakernya, kemudian menyampaikan pertanyaan. Yang 3 ini Bapak Ibu tentu menjadi sebuah tugas kita, perencanaan, pelaksanaan, penilaian, atau pelaporan. Kemudian apa isi perencanaan? Tentu yang pertama adalah basisnya kalender pendidikan. Dari Kemenak Pusat sudah menyampaikan, kemudian sudah turun ke Kanwil, dan Kanwil sudah disosialisasikan kepada madrasah. Dan kalender pendidikan ini tentu di satu madrasah harus sama Bapak Ibu. Kalau dengan madrasah lain mungkin bisa berbeda. Produknya adalah berapa sih pekan efektif dan berapa pekan tidak efektif. Dan ini bisa yang melaksanakan atau yang menghitung ini kurikulum dan staf. Dan saya nanti mohon informasi apakah di MTS 5 ini sudah terhitung pekan efektif dan pekan tidak efektif. Sampun dereng nggih. Sampun Pak, dulu sudah pernah sasar ya Pak. Oh nggih, matur nuwun. Alhamdulillah. Kemudian ini Pak Ritno nggih. Kemudian dari basis kalender pendidikan tersebut, tentu kita mengambil dari silabus yang merupakan penetapan dari pemerintah. Jadi silabus ini ada yang kemudian silabus dikembangkan, yang kita tahu pengembangannya sesuai dengan madrasah masing-masing, yang kemudian terungkapkan dalam berapa kolom itu dari 9 menjadi 12 dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, dari pekan efektif dan pekan tidak efektif tersebut, Bapak Ibu guru masing-masing tentu harus membuat program tahunan yang merupakan penjabaran JTM dikalikan pekan efektif. Misalnya pekan efektifnya 20, kemudian JTM Bapak Ibu itu adalah 2 per pekan, tentu adalah 2 kali 20. Nah, kemudian diungkapkan dalam program tahunan tersebut semester 1 dan semester 2. Kemudian yang berikutnya masih dalam tahapan perencanaan, yaitu program semester yang bisa diungkapkan dalam bentuk pematrikan KD sesuai dengan pekan efektif dari Juli sampai dengan Desember. Kemudian nanti apakah ada cadangan atau tidak ada cadangan, ini diserahkan kepada masing-masing Bapak Ibu guru tentunya. Kemudian yang berikutnya penetapan KKM. Nun sewu Pak Retno, kalau KKM sampun dereng nggih? Pak Retno. Penetapan KKM. Penetapan KKM biasanya guru-guru masing-masing Pak. Kalau yang secara rapatnya dereng, tapi
sudah disampaikan ke anak kalau KKM-nya seperti kemarin yang ada di silabus kita di KTSP kita. Oh iya, sampun terdokumentasikan nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Jadi Bapak Ibu guru memang harus menetapkan KKM, ini bisa per pribadi, bisa kumulatif. Yang penting adalah dari Bapak Ibu guru nanti tentu harus melaporkan ke kurikulum untuk dijadikan dokumen. Dan kemarin memang saya sudah melihat di KTSP itu sudah ada penetapan KKM dengan kriteria yang Bapak Ibu sudah pahami. Kemudian yang berikutnya kontrak belajar. Kalau untuk kontrak belajar ini tentatif Bapak Ibu, ada yang menggunakan, ada yang tidak menggunakan. Monggo mau menggunakan, tentu ada kebaikan. Jika tidak menggunakan, ya tentu ada alasan. Tapi kalau dikatakan apakah harus ada, tentu jawabannya adalah tentatif untuk kontrak belajar ini. Khususnya ini memang efektif apabila kita sedang dalam keadaan tatap muka. Kontrak belajar ini biasanya ditandatangani oleh ketua kelas dan beberapa peserta didik, kemudian juga disahkan oleh guru bidang studi. Tetapi ketika dalam masa seperti ini memang agak sulit Bapak Ibu. Itu untuk perencanaan. Kemudian yang berikutnya tentunya adalah RPP. RPP nanti produknya adalah dokumen RPP. Nah ini yang masih masuk dalam cakupan perencanaan. Kalau ada yang menambahkan 8 dan sebagainya, ini tentunya kami semua nggak akan, yang tentunya masuk dalam cakupan perencanaan. Kemudian Bapak Ibu, kita akan fokus kepada RPP guru yang saya ambil dari berdasarkan keputusan Dirjen Pendis nomor 5164 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran pada madrasah. Ini kalau kita kaitkan dengan RPP dari Kemendikbud tidak jauh berbeda, dapat dikatakan hampir sama. Kemudian ada satu hal yang ditekankan di Juknis ini, yaitu tentang masalah RPP yang sesingkat-singkatnya. Tetapi sesingkat-singkatnya bukan berarti mengurangi esensi. Ini yang harus kita garis bawahi. Kita tidak mengejar 1 lembar 2 lembar Bapak Ibu, tetapi kita mengejar yang seefektif mungkin. Ini yang ditekankan kemarin, beberapa waktu yang lalu kan sempat geger bahwa semuanya harus dijadikan 1 lembar. Mboten, bisa 1 lembar, bisa 2 lembar. Kalau sekiranya memang harus 2 lembar itu tidak masalah. Karena penekanannya bukan 1-2 lembar, tetapi pada efisiensinya. RPP yang diarahkan kepada Juknis itu adalah RPP yang dikembangkan sesuai dengan pembelajaran abad 21 yang mempunyai ciri penguatan pendidikan karakter atau PPK, meliputi penguatan karakter moderasi beragama yang sedang betul-betul dikembangkan, keseimbangan dalam beragama. Tetapi kalau untuk poin keseimbangan dalam beragama ini memang kita agak sulit melaksanakan. Mengapa? Karena kita homogen, semuanya adalah Islam atau disebut dengan Islam wasatiyah, Islam tengah. Kemudian religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, beberapa muatan ini memang harus dimunculkan dalam RPP kita dengan bahasa kita. Kemudian yang berikutnya literasi. Ini juga sedang ngetren Bapak Ibu. Literasi dasar atau keluasan wawasan bacaan dan budaya, literasi media. Nah ini sekarang yang menjadi penekanan adalah literasi media, kemudian atau keluasan wawasan dalam penggunaan media, literasi perpustakaan dan teknologi. Nah, ini yang memang sedang kita arahkan betul, yaitu mengarah pada literasi media, penggunaan media, kemudian literasi teknologi. Kemudian merancang tumbuhnya 4C. Nah ini nanti kan muncul pada saat kegiatan pembelajaran. Ya, critical thinking, kolaborasi, creativity, dan komunikatif. Kemudian tercapainya high order thinking skill yang beberapa waktu lalu semua madrasah telah melakukan hal ini. Tentu kita ketahui bahwa HOTS ini tidak sama dengan sulit. Ya, HOTS ini tidak sama dengan sulit. Tetapi HOTS ini yang bisa memunculkan beberapa kriteria-kriteria pembelajaran abad yang ke-21. Kemudian yang berikutnya mari kita sama-sama pahami komponen RPP.
identitas madrasah, kemudian identitas mata pelajaran, kelas atau semester, kemudian alokasi waktu, monggo disesuaikan dengan bidang studinya masing-masing. Nah, kemudian masuk pada Romawi 1, yaitu tujuan pembelajaran. Berdasarkan KD menggunakan kata kerja operasional. Nanti di slide yang terakhir Bapak Ibu saya menyiapkan KKO, kata kerja operasional, yang dimunculkan di tujuan pembelajaran. Yang kemudian Bapak Ibu dalam tujuan pembelajaran ini diharapkan juga telah memunculkan adanya ranah-ranah yang ada dalam pembelajaran kita. Ada ranah afektif, ada ranah kognitif, dan ada ranah psikomotorik. Tapi yang menjadi garis bawah yaitu menggunakan kata kerja operasional. Kemudian yang berikutnya kompetensi dasar sesuai bidang. Ini tentu Bapak Ibu sudah paham. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator diturunkan dari kompetensi dasar. Satu hal yang saya sampaikan Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan indikator, maka objeknya harus muncul. Yaitu misalnya ada berapa indikator 1, 2, dan 3, maka di atasnya atau sebelum mengungkapkan kalimat indikator ini dimunculkan kata-kata siswa dapat. Nah, ini menjadi sebuah objek, ya. Siswanya adalah objek. Siswa dapat mengamati, siswa dapat meniru, siswa dapat mengerjakan. Tapi kata-kata siswa dapat itu cukup ditulis satu kali saja, tidak perlu di setiap indikator. Kemudian yang berikutnya menggunakan kata kerja operasional. Jadi bukan kata kerja pasif, tapi kata kerja aktif. Yang nanti Bapak Ibu bisa bersani di KKO yang di slide nantinya akan saya sampaikan. Kemudian disusun secara prosedural dari lot sampai dengan hot. Jadi kalau misalnya dalam indikator itu ada 4 indikator, kemudian pada komponen kognitif, ya tentunya ada C1, C2, C3, dan C4, misalnya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, satu hal yang mari sama-sama kita lakukan, ketika kita menyebutkan indikator, maka kita harus rujukkan kepada KKO. Misalnya, siswa dapat menjelaskan. Nah, kata-kata menjelaskan itu C berapa? Ini mohon di depan, di belakang kata-kata, betul ya, di depan kata-kata menjelaskan, nanti kita dalam kurung itu C berapa menjelaskannya itu, C1K, C2K. Nah, ini untuk apa? Agar bisa menunjukkan disusun secara prosedur dari lot sampai dengan hot. Nah, kemudian misalnya pada indikator yang terakhir, siswa dapat ya merangkum. Nah, dapat merangkum kan satu tingkatan ranah yang lebih tinggi, maka misalnya muncul C3. Nah, kalau dari indikator ini ada 3, maka C3 harus ditempatkan pada yang terakhir. Sehingga nanti ada C1, C2, dan C3. Nah, setiap kata kerja operasional di dalam kurung Bapak Ibu. Dalam kurung C1, dalam kurung C2, dalam kurung C3. Sehingga muncul ada kata-kata prosedur dari lot sampai dengan hot. Ya, nanti pada saatnya Bapak Ibu akan saya sampaikan bahwa, tapi nanti saja, ketika kita merujukkan pada C1 atau C2 atau KKO itu, kita hubungkan dengan link, tapi itu nanti Bapak Ibu. Ketika kita sudah bertatap muka itu lebih mudah saya menyampaikannya. Kemudian yang berikutnya materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini agar efektif dan tidak, dalam bahasa Jawanya tidak ngeladrah gitu, dilingkan saja pada sumber yang telah ada. Kita kan sudah punya di hard disk masing-masing. Nah, itu nanti bisa kita hubungkan dengan OneDrive atau Google Drive. Materi-materi itu kita simpan di dalam OneDrive kita yang kemarin Bapak Ibu sudah punya 1 tera, atau kalau belum akrab dengan Google Drive juga tidak apa-apa. Apakah itu PPT, apakah itu video, ataupun Word. Sehingga materi itu tidak ditulis di RPP yang cukup banyak, tetapi cukup dilingkan saja. Materi ini kemudian Bapak Ibu akan mengcopy link di dokumen tersebut. Kemudian yang berikutnya metode. Untuk metode tentunya mempertimbangkan kondisi.
Kalau dalam kondisi umum tentu ada metode ceramah, diskusi, kemudian dan sebagainya itu. Tapi saat ini tentu metodenya tidak sulit bagi kita untuk mengarahkan kepada diskusi, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan metode pembelajaran. Ini kami sumanggakan saja. Kemudian yang berikutnya media, alat, bahan, dan sumber. Nah, medianya tentu saat ini kita banyak menggunakan media daring, Bapak Ibu. Bahannya tentu kita agak bisa mengambil dari PPT kita sendiri, kemudian sumbernya bisa dari internet, bisa dari YouTube, sebagainya. Cuma kami mengharapkan Bapak Ibu, kalau sumbernya itu berupa video, diusahakan Bapak Ibu itu yang membuat sendiri. Sehingga Bapak Ibu akan tercantum nama di situ. Ya, misalnya Pak Sigit membuat video di YouTube, itu nanti kan akan muncul di akunnya Pak Sigit. Kemudian kegiatan pembelajaran yang tentu kita tahu isinya pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, kegiatan ini Bapak Ibu yang nanti memunculkan pendekatan saintifik yang diintegrasikan dengan metode pembelajaran abad 21. Ada critical thinking, ada collaboration, kemudian ada komunikatif. Nah, itu dimunculkan di sana Bapak Ibu. Yang tentunya poin-poinnya bahwa mana yang critical thinking, mana yang kolaborasi, dan sebagainya itu dimunculkan ya, yang tentunya sesingkat mungkin. Kemudian yang berikutnya penilaian, remedial, dan pengayaan. Dan ini sudah masuk dalam, masih dalam RPP. Meskipun nanti pada pelaporan itu khusus Bapak Ibu. Penilaian, karena ada 3 tipe penilaian, mohon nanti ditulis penilaian ranah sikap dari A1 sampai dengan A5 jika tidak salah. Kemudian untuk penilaian berikutnya yaitu penilaian ranah pengetahuan. Bapak Ibu bisa pada RPP tersebut kognitifnya itu dari C1 sampai dengan C berapa. Itu mohon nanti dituliskan. Dan tentunya sesuai dengan indikator. Kalau tadi di indikator itu C1 sampai dengan C4, ya di sini juga dituliskan ranah penilaian untuk kognitif C1 sampai dengan C4. Demikian juga sikap afektif itu apakah juga diambil di indikator itu diperbolehkan A1 sampai dengan A berapa. Kemudian yang ketiga ranah keterampilan. Nah, psikomotorik yang muncul enggak di indikator. Jika muncul maka monggo ditulis juga untuk A1. Ini maaf, ini harusnya B Bapak Ibu, bukan A. P1 sampai dengan P berapa, sesuai dengan KKO yang sudah kita pahami. Kemudian untuk remedial pengayaan itu dengan program Bapak Ibu. Jadi kalau ini beda sendiri, dokumen sendiri, yaitu program remedial dan program pengayaan. Jadi mengapa kok Bapak Ibu akan meremedial, mengapa akan memberikan pengayaan yang tentunya disesuaikan dengan ditentukan berdasarkan nilai KKM. Kapan akan dilakukan, itu masuk dalam cakupan program. Nah, ini Bapak Ibu untuk KKO tentu Bapak Ibu sudah sering mirsani contoh daftar kerja operasional ranah kognitif atau C. Namun ketika kita menentukan indikator ya Bapak Ibu bisa melakukan hal ini, ya, bisa mencatat ini C berapa, C berapa, C berapa, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya untuk psikomotorik dari P1 sampai dengan P4. Jadi nanti disesuaikan ini P1, ini P2, ini P3, ini P4. Sedangkan untuk afektif itu A1 sampai dengan A5. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ketika Bapak Ibu memunculkan indikator, misalnya cakupan menerima ini berada di sini, menanggapi di sini, nanti monggo disesuaikan pada A berapa. Nah, ini yang saya maksud ketika Bapak Ibu nanti menulis, saya ulangi lagi, saya kembali ke atas. Misalnya untuk kata-kata mengutip, ya berarti ini kan posisinya adalah posisi dalam kurung C1 ketika di indikator. Atau Bapak Ibu bisa sudah nanti berikutnya pada C4 ya, menganalisis, siswa dapat menganalisis, maka di depan kata-kata analisis ini dikurung berarti C4. Tetapi urutan C1 sampai dengan C4 ini ditunjukkan sebagai satu bentuk
bentuk terstruktur. Jadi jangan langsung kemudian C4, nanti tiba-tiba kan mengarah ke HOTS Bapak Ibu. Itu untuk cakupan perencanaan. Kemudian untuk cakupan pelaksanaan, ya, tentu yang harus kita siapkan dokumen materi. Monggo bisa berupa Word, berupa PPT, video, handout, dan sebagainya. Itu monggo kami persilakan. Tetapi itu dokumen terpisah dari RPP. Kemudian yang berikutnya tentu daftar hadir. Nah, pada masa seperti ini, monggo Bapak Ibu menggunakan daftar hadir model apapun, saya persilakan, mau manual kah, atau kalau Bapak Ibu menggunakan saat ini ada yang menggunakan WA, kami persilakan. Yang penting ada daftar hadir. Kemudian catatan guru ini juga tentatif Bapak Ibu, tetapi mungkin perlu, ya saya anjurkan perlu, karena kadang anak-anak ada satu kondisi yang khusus, ada perilaku khusus, ini bisa dicatat oleh Bapak Ibu guru. Sehingga pada suatu saat misalnya ada catatan-catatan itu diperlukan, Bapak Ibu mempunyai dokumen yang otentik. Kemudian untuk penilaian dan atau pelaporan Bapak Ibu, tentu dokumen perangkat soal. Kalau untuk dokumen perangkat soal yang ada di RPP cukup satu saja, borang-borang soal. Tetapi untuk penilaian dan pelaporan secara khusus tentunya Bapak Ibu harus mempunyai bank soal. Bisa nanti di harddisk, kemudian dicetak. Kemudian dokumen tugas anak, ini kita harus memiliki. Kemudian daftar nilai, itu juga bagian dari pelaporan. Kemudian program pengayaan dan dokumen pelaksanaan. Nah, program pengayaan ini kalau dan dokumen pelaksanaan tentu masing-masing. Satu misalnya KD1, Bapak Ibu melakukan pengayaan kepada anak-anak yang di atas KKM, kemudian dokumen pelaksanaannya itu tentunya terlaksana tanggal berapa, kemudian nilainya kayak apa, kemudian hasilnya akhir kayak apa, itu adalah dokumen pelaksanaan. Demikian juga dengan program perbaikan, tentu ada dokumen pelaksanaan. Nah, inilah Bapak Ibu hal-hal yang berkaitan dengan keadministrasian yang memang harus kita siapkan. Nah, ke depan Bapak Ibu saya akan menyampaikan juga tentang penilaian yang bisa dipersani oleh orang tua langsung di rumah. Itu aplikasinya sudah saya siapkan. Kemudian nanti tentu saya akan minta bantuan pada Pak Warsio untuk mengkonekkan di internet kita. Sehingga orang tua ketika akan mengecek anaknya itu dapat nilai berapa pada KD1, pada KD2, itu orang tua sudah bisa tahu. Sehingga tidak ada satu hal yang berkaitan dengan protes orang tua yang menyatakan kok anak saya nggak dapat nilai dan sebagainya. Tapi sedini mungkin nilai-nilai itu sudah kita masukkan. Jadi setiap Bapak Ibu nanti melakukan ulangan harian atau pengambilan nilai apapun, nanti akan sudah bisa diketahui oleh orang tua. Nanti insya Allah aplikasi sudah saya siapkan, mudah, hanya Excel, Bapak Ibu hanya tinggal memasukkan nilainya saja, dan kemudian nanti sudah langsung terkoneksi dengan internet. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan administrasi. Sebelum nanti mengarah pada materi tentang informasi wakabit ataupun evaluasi, saya persilakan jika Bapak Ibu akan mundur besok. Saya persilakan Bapak Ibu. Pak usul Pak. Monggo. Yang untuk komponen RPP tadi, usul saya yang Romawi 1 itu yang KD Pak, Romawi 2 indikator, Romawi 3 tujuannya. Terus. Kalau rujukan dari Dirjen Pendis itu nomor 1 tujuan ya Pak? Saya tunjukkan anunya perangkatnya dari dokumennya itu, dari apa namanya, dari Pendisnya. Sekedar
Kemarin sudah saya download. Kemana malah ini? Atau saya ambilkan dari internet langsung, Pak. Nah ini Pak Bretno, nomor langsung tujuan langsung. Dari tujuan, ya ini dari identitas madrasah, mata pelajaran, kelas, alokasi semester, alokasi waktu. Nah kemudian berikutnya tujuan. Oh kebantaran sebentar. Ada halaman berapa? Oh ini. Nah, ini. Nah, kemudian ini. Ini dari saya ambil langsung dari Dirjen Pendis nomor tadi itu. Di urutannya begitu. Memang beberapa kemarin dipertanyakan, kemudian saya konfirmasi, memang seperti ini Pak. Jadi pertama kali langsung ke tujuan. Nah ini. Angkatan Pak Ridna. Iya Pak, kalau memang begitu ya ikut mawon. Cuman napa nggih? Logika kita kan yang umum itu dari KD dulu nggih. Tapi kalau formatnya ngoten nggih, nderek pun. Nggih. Monggo yang lain Bapak Ibu. Nanti insya Allah PowerPoint-nya akan saya share di grup dinas kita. Monggo Pak. Monggo nggih, nun sewu Pak sinten nggih? Priyono. Oh nggih, monggo. Ini ya terima kasih. Ini kan banyak sekali tadi yang tentang RPP Bapak. Nggih. Bapak ngaturkan itu kan banyak, ada RPP moderasi, ada 21, ada RPP hot, ada RPP daring. Tapi kami masih nyuwun setunggal malih, yaitu berkaitan dengan adanya RPP Adiwiyata. Itu kan kemarin Bapak Ibu sudah diminta untuk mengumpulkan yang dua hal paling tidak, dan yang moderasi dan Adiwiyata. Jemangke tambah nyuwun satu RP lagi yang terkait dengan Adiwiyata. Oh nggih. Ngoten Pak, ngoten nuwun. Matur nuwun Pak Sunaryono masukannya. Monggo Bapak Ibu. Sampun cekap. Jika sudah cukup Bapak Ibu, kita akan menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang evaluasi pembelajaran bulan Juli ini. Kira-kira hambatan-hambatan apa yang Bapak Ibu rasakan, kemudian kira-kira solusinya kayak apa. Monggo kami persilahkan kepada Bapak Ibu guru semuanya untuk bisa menyampaikan evaluasi ataupun masukan-masukan yang berkaitan dengan pola pembelajaran. Tidak kami uruskan, monggo Bapak Ibu kami persilahkan. Hambatan-hambatannya apa sehingga nanti bisa kita rangkum. Kami persilahkan Bapak Ibu. Jadi Pak. Monggo Pak Sunar. Matur nuwun. Untuk yang berikutnya, ini terkait dengan evaluasi pembelajaran. Nggih, semantenipun kok ical nggih. Pak Sunaryono. Semantene kok ical.
Sinyal apa nggih? Pak Nar mboten saged dimirengke. Pak Sunaryono. Aduh, hambatan sinyal apa nggih? Bapak Ibu guru yang lain dulu, mungkin Pak Sunaryono ada hambatan sinyal. Monggo kami persilahkan. Iya Pak, kula Pak. Nggih, nuwun sewu Pak. Halo. Oh Pak Retno. Pak Retno, monggo Pak Retno. Nggih. Anu Pak yang barangkali perlu mendapat catatan karena kita sudah bertemu ada yang 1 kali, 2 kali, maksimal barangkali baru 2 kali. Itu mungkin catatan tentang keikutsertaan siswa. Nah, dalam 2 atau 3 kali pertemuan ini, barangkali yang sudah 3 kali pertemuan, itu mungkin seperti yang saya alami ada anak yang sama sekali belum bisa mengikuti kegiatan KBM karena menggunakan Google Meet. Nah, mungkin nanti bisa dicatat, kemudian bisa ditindaklanjuti oleh guru atau BK atau wali. Pilih itu dulu Pak catatannya, matur nuwun. Matur nuwun. Adakah hambatan yang berkaitan dengan masalah sarana Bapak Ibu? Ada yang mendapatkan masukan atau WA dari orang tua yang berkaitan dengan sarana pembelajaran para peserta didik? Monggo. Berarti lancar-lancar mawon nggih. Nun sewu BK Bu sampun BK yang Bu setenggalipun Bu Rini setenggalipun sinten Bu Rini kali Bu Endang, Pak. Bu Endang, nggih. Bu Rini tasih gerah nggih. Bu Endang monggo. Alhamdulillah. Oh sampun alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Monggo Bu Rini paling pangandikan BK. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan KBM anak-anak yang beberapa waktu ini, saya pernah mendapat beberapa masukan bahwa untuk pelaksanaan KBM yang menggunakan Google Meet atau menggunakan aplikasi yang lain yang sistemnya download dan sebagainya, install dan sebagainya, itu ada beberapa siswa yang merasa keberatan karena aplikasi dari HP yang dimiliki, terus HP juga masih bukan milik sendiri, masih nebeng punyanya simbahnya, masih nebeng punyanya Pak D-nya, begitu. Jadi kesulitannya di situ Pak, mungkin karena beberapa kali tidak bisa mengikuti karena belum bisa menginstal atau memasukkan aplikasi untuk pembelajaran di KBM daring untuk waktu-waktu ini, begitu. Terima kasih Pak, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tanggapi, mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain, kami persilahkan. Ini mumpung masih awal sehingga bisa kita jadikan untuk pijakan untuk melangkah ke arah selanjutnya. Nun sewu, saya ingin mohon informasi untuk yang berkaitan dengan Basnas yang ada di tempat kita menika kados pundi nggih? Apakah berada di internal madrasah atau sudah terkirim ke Basnas Kabupaten Sleman? Mungkin ada yang bisa menyampaikan informasi, kami persilahkan Bapak Ibu. Mbak Nadia mungkin tahu Mbak Nadia tentang masalah Basnas? Iya Pak, ini kalau Basnas kalau nggak salah kemarin Bu Eti itu meminta permohonan ya Pak, kalau Basnas kita itu tidak kita setor untuk masjid kalau nggak salah Pak, itu sampai tahun 2023 Pak ya kalau nggak salah Pak suratnya tuh. Sepengetahuan saya seperti itu. Oh, iya. Dan sudah mendapatkan jawaban persetujuan
Sudah sepertinya. Oh iya. Karena kan salah satu diantaranya untuk Basnas ini kan kalau penggunaannya diantaranya adalah untuk membackup anak-anak yang memang membutuhkan dengan sarana-sarana yang memang kita bisa lihat anak itu misalnya satu keluarga hanya satu, ya tentunya bisa kita ambilkan dari Basnas tersebut atau dari dana-dana yang memungkinkan. Maka jika memungkinkan nanti saya minta tolong Bu Rini dan Bu Bekas tunggalipun Bu Sinten nggih? Bu Endang, Pak. Endang nggih. Nanti untuk misalnya mendata anak-anak yang kesulitan berkaitan dengan sarana, ini monggo kita data terlebih dahulu. Kemudian nanti misalnya ada kayak kemarin ketika saya ke kantor itu ada dari dinas sosial yang menyampaikan bantuan kepada kalau nggak keliru 2 anak. Nah nanti ada beberapa, saya sudah mencatat nomor telepon dinas sosial, kalau memungkinkan ada jaring pengaman sosial yang bisa kita tembus sehingga anak-anak yang terhambat pembelajaran karena HP yang hanya satu atau HP yang sudah jadul ini bisa kita atasi. Nah, itu saya mohon bantuan pada Bu Rini dan Bu Endang untuk mencatat berapa anak yang mengalami hal seperti itu yang nantinya ketika rapat koordinasi di tingkat Wakabit, Pus dan Kaleb bisa kita koordinasikan. Matur nuwun. Masih wonten mboten? Cekap nggih. Jika cukup saya kembalikan kepada Bu Nadia untuk dilanjutkan sesi berikutnya. Kami persilakan Bu Nadia. Baik, untuk memasuki sesi berikutnya, pertama info dari Bapak Ibu Wakabit. Yang pertama Bapak Ritno ya, Pakar Kurikulum dulu. Monggo Pak Ritno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk informasi dari kurikulum, yang pertama tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah tadi tentang administrasi guru. Bapak Ibu. Pak Retno mute itu Pak Retno. Bapak Ibu, untuk yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi, barangkali nanti kalau ada yang dikurangin, perlu dikurangi nanti. Misalkan yang sudah ada buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4. Yang perlu mendapat perhatikan tentang tadi Bapak Ibu tentang dokumen KI dan KD. Nanti mohon supaya betul-betul diberesani untuk KI-KD-nya yang mata pelajaran umum sudah sesuai dengan Permendikbud 3718 atau belum, yang PAI Bahasa Arab KMA 183 2019. Kemudian dokumen itu nanti dikelompokkan menjadi buku 1, buku 2, dan seterusnya. Atau tidak harus begitu Pak Bapak Majid? Ya, Monggo tidak apa-apa, bentuk seperti itu tidak apa-apa Pak. Itu kreativitas kita. Monggo tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu nanti saya sampaikan ini dari ini sudah berkurang dari yang tahun kemarin Bapak Ibu, ini yang pokoknya saja, nanti urutannya dirubah seperti ini Bapak Ibu, menyesuaikan nanti kalau ada akreditasi ditanya buku 1, buku 2-nya sudah sesuai dengan yang
Diknas, Bapak Ibu. Nah, untuk dokumennya, kalau tahun yang lalu, nyun sewu Pak Majid, itu kita membuat tampilan di webnya itu menggunakan AnyFlip. Jadi semua dokumen dibuat AnyFlip. Nah, tahun ini pripun Pak Nyun ngapunten? Oh, ini. Jika kalau yang pakai flip itu kan kelihatannya masih terbatas pada tiga file, tapi jika masih bisa digunakan, karena kalau sudah 3 file kan biasanya salah satu harus dihapus. Ini flip. Nah, kalau masih memungkinkan pakai flip juga tidak apa-apa. Jadi nanti kan dicantumkan di web, saya sudah melihat itu bagus dokumen-dokumen keadministrasian. Jika masih mungkin pakai flip, enggak apa-apa Pak Ridno. Oke. Jadi nanti mohon Bapak Ibu kalau sudah tatap muka atau setelah PPKM darurat nanti kita kerjakan bersama-sama. Tapi yang pokok dulu Bapak Ibu, nanti tadi yang sudah disampaikan tentang perencanaan pembelajaran mulai dari RPP, silabus, program semester dan program tahunan, itu yang pokok untuk segera ada Bapak Ibu. Kemudian pada bulan Agustus diharapkan nanti semuanya sudah selesai Bapak Ibu administrasi tersebut. Kemudian mengenai form-formnya seperti tahun yang lalu Bapak Ibu, program jurnal mengajarnya juga seperti tahun yang lalu. Boleh Bapak Ibu nanti mohon maaf. Untuk yang jurnal mengajar Bapak Ibu, yang sebaiknya saya menyarankan seperti ini aja Bapak Ibu. Jadi yang ditulis tangan sebagai bukti kita melaksanakan kegiatan adalah yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri nanti bisa diisi langsung sesuai dengan program semester yang sudah kita buat. KIKD-nya atau indikatornya diambilkan dari silabus yang sudah kita buat. Untuk sementara seperti ini dulu, barangkali Pak Majid nanti bisa ditambah lagi. Matur nuwun, Pak. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Monggo Bu Nadia. Untuk selanjutnya kami persilakan Waka Kesiswaan Pak Sigit. Monggo Pak Sigit. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Madrasah yang kami hormati, Bapak Ibu, kita akan memberikan laporan kegiatan yang sudah berjalan, mungkin sekilas, kemudian kegiatan yang baru berjalan dan kegiatan yang kita rencanakan yang belum terlaksana di bulan ini. Yang pertama yang sudah berjalan itu adalah PPDB. Kita berterima kasih pada teman-teman panitia PPDB yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, menghasilkan 128 siswa, dengan ditambah ada mutasi ada 3 anak, yaitu kelas 2 atau kelas 8 itu ada 2 anak, yaitu kelas 8C Nayaka Rafif Anindya Nugraha, pindahan dari SMP IT Al-Azhar 15 Cilacap, kemudian Alvaro Naufal 8D pindahan dari MTS Negeri 1 Blitar Jawa Timur. Dan kemarin banyak yang tanya, Pak, ini kelas 7 memang ada 1 tambahan pindahan, Paksi Elang Nayotama 7D pindahan dari MTS Negeri 4 Sleman. Kemudian kami dari PPDB yang belum terlaksana yaitu mengumpulkan anak kelas 7 kagem ukur jas maupun kaos olahraga, mungkin nanti juga direncanakan juga mungkin dari mungkin Bapak Guru juga banyak yang ini agak sedikit dalam pembelajaran kurang karena buku paket belum menerima anak-anak. Kemudian yang kedua, Matsamas, terima kasih dari dukungan panitia Matsamas. Matsama ini sudah berjalan dengan baik, kemudian walaupun ada beberapa penggeseran, alhamdulillah kemarin yang kita rencanakan kita menggunakan orang luar Pak, dari polisi maupun
Puskesmas kemarin berhasil atau enggak, ternyata alhamdulillah animo anak-anak bagus, malah kemarin dari Puskesmas waktu menyampaikan materi tentang COVID-19 itu ternyata anak-anak banyak yang merespon, malah ada yang anak-anak kita beberapa yang memberikan pengalaman mereka menjadi orang yang terkena maupun isolasi mandiri, jadi bagus sekali dari materi ini. Mungkin untuk lain kesempatan dapat kita kembangkan lagi. Untuk sama dapat berjalan dengan baik walaupun ada beberapa penggeseran waktu. Kemudian yang kedua, kegiatan yang baru berjalan ini Bapak dan Bapak Ibu semuanya, yang pertama adalah MyRes atau Madrasah Young Research Super Camp 2021. Alhamdulillah ini kita kerjasama dengan timnya Pak. Tahun kemarin sudah membina anak. Untuk tahun ini ternyata kita sudah mengirimkan, alhamdulillah, yaitu 6 tim di bawah bimbingan utama Mas Ferry dan Mbak Amin. Untuk Pak Ferry itu materi agama maupun IPS, dan Mbak Amin lebih ke sains. Mungkin nanti untuk lebih selanjutnya akan kami umumkan secara judul personilnya mungkin kita sampaikan di grup dinas. Kemudian selanjutnya yaitu KSM, Bapak Ibu KSM Kompetisi Sains Madrasah. Ini alhamdulillah kita sudah mengirimkan 3 anak, juga SK-nya sudah kita sampaikan Bapak Ibu guru pembimbing. Untuk KSM mohon maaf kami tim kesiswaan kemarin untuk dari awal seleksi, kemudian nomor 1 baru kita usulkan. Tapi ternyata karena kita dalam keadaan seperti ini kita sulit untuk menemui anak, sehingga untuk KSI grup anak-anak yang sering maju lomba mereka mendaftarkan mekaten, walaupun 1-2 ada yang ditunjuk tidak mau, sehingga nanti agak kesulitan. Sehingga kita nanti untuk kegiatan ini mohon maaf belum melibatkan Bapak Ibu guru pembimbing. Kemudian sudah kita dapatkan anak kemarin, untuk mendaftarkannya juga sedikit masalah, dibantu Pak Kepala nih. Kemarin yang matematika sudah daftar ternyata belum bisa terkonvert, sehingga kita harus daftar ulang. Terima kasih pada Bu Marfidah beserta teman-teman yang membantu kegiatan ini. Alhamdulillah untuk ini sudah berjalan. Kita minta bantuan kepada Bapak Ibu guru pembimbing untuk menindaklanjuti, karena rencana dari KSM ini pendaftaran sudah kita daftarkan, kemudian nanti uji coba kabupaten tanggal 16 sampai 14-16 Agustus, monggo. Kemudian KSM kabupatennya berjalannya ini 21 sampai 23 Agustus. Kemudian nanti menyusul ke yang lain sudah kita berikan jadwal kepada Bapak Ibu guru pembimbing. Kemudian kegiatan yang belum berjalan Bapak Ibu, yang pertama adalah ekstrakurikuler. Ini karena kita masih di masa pandemi, mungkin yang kita laksanakan di tahun kemarin semester genap itu ekstra pramuka wajib kelas 7. Mungkin nanti masukan dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua adalah ekstrakir yang dikoordinir oleh Pak Ferry bersama teman-teman. Kemudian di bulan Agustus ini mungkin nanti kita rencanakan di tim kesiswaan, mungkin nanti kerjasama dengan Humas, yaitu hari ulang tahun kemerdekaan RI maupun HUT Pramuka. Mekaten kegiatan dari kesiswaan yang sudah berjalan, yang sedang berjalan maupun yang baru kita rencanakan. Mekaten dari kami Pak, waktu kembalikan ke Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, mungkin kalau tidak kita kembalikan ke Bu Nadia. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang ingin Pak. Kemudian dilanjut dengan Wakahumas Bu Erina. Terima kasih atas waktunya Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, Bapak Ibu guru pegawai yang kami hormati pula. Program dari bagian Humas yang sudah terlaksana walaupun kondisi pandemi seperti ini, alhamdulillah tidak mengurangi rasa kebersamaan kita seperti itu. Yang pertama yaitu pencairan PIP di angkatan 1 tahun 2021 ini sudah cair semuanya, dan setelah pencairan itu banyak sekali Bapak Ibu
dari orang tua yang menanyakan kenapa anak saya kok tidak mendapatkan PIP, padahal waktu SD mendapatkan seperti itu. Nah, kemarin sudah kami konfirmasi bahwasanya PIP itu dari madrasah itu tidak mempunyai wewenang untuk menambah atau mengurangi dari nama-nama yang sudah ada di dalam Juknis atau apa istilahnya surat yang kami terima dari pusat seperti itu. Jadi nanti mohon informasi ini disampaikan ke paguyuban wali siswa atau kepada anak-anak yang sekiranya bertanya-tanya, penasaran kenapa kok saya tidak mendapatkan seperti itu. Jadi intinya madrasah itu tidak punya wewenang untuk menambah atau mengurangi dari hak dari anak-anak yang mendapatkan PIP itu seperti itu. Dan harapannya besok di angkatan 2 anak-anak kita yang mendapatkan PIP menjadi lebih banyak. Untuk angkatan 1 kemarin yang mendapatkan adalah sejumlah 128 Bapak Ibu. Jadi memang sangat cukup banyak untuk kita bersyukur anak-anak kita sudah terbantu dengan adanya dana PIP. Yang kedua, kegiatan serah terima dari Bu Eti ke Pak Majid kemarin sudah terlaksana dengan baik, alhamdulillah, walaupun semua rencana sudah kita siapkan, ternyata pada hari hanya H-1 itu aturan PPKM harus dipatuhi sehingga acaranya virtual. Walaupun virtual, kondisi seperti ini tidak mengurangi rasa kebersamaan kita. Akan tetapi untuk hal-hal apa istilahnya konsumsi nanti kita bisa gunakan pada acara-acara atau event madrasah yang akan kita lakukan, insya Allah nanti jika PPKM sudah hilang aturannya, itu seperti itu. Yang ketiga Bapak Ibu, kami dari pihak madrasah turut merasa prihatin ada beberapa Bapak Ibu guru yang mendapatkan apa istilahnya sakit atau apa seperti itu, dan kami mohon kerjasamanya untuk menginformasikan kepada kami sehingga kami tahu dan kami walaupun tidak ada apa ya istilahnya nilainya, tapi insya Allah kebersamaan dan peran madrasah kita berusaha, kita berikhtiar untuk berada di samping Bapak Ibu semuanya, itu seperti itu. Dan mohon maaf jika apa yang kita lakukan ini tidak ada nilainya, tapi insya Allah dengan adanya kebersamaan semuanya walaupun jauh kita terasa dekat, itu seperti itu. Terus yang keempat, program syiar madrasah kita terutama terkait dengan surat edaran nomor 20 Menteri Agama itu sebenarnya sangat apa ya jelei atau apa sebenarnya istilahnya. Jadi sehari kita membuat tuibon kayak minum obat pagi, siang, sore, malam dan sebagainya. Tapi hal seperti itu Bapak Ibu, apapun rasa yang kita miliki, insya Allah, alhamdulillah dengan adanya kita bisa patuh, kita bisa menjalankan itu adalah rasa syukur kita. Jadi kemari program dari pemerintah kita dukung, walaupun istilahnya sebisa mungkin, dan alhamdulillah dari madrasah sudah apa istilahnya berikhtiar membuat tuibon, membuat video, membuat istilahnya kita syiar di FB, di Webkanwil dan sebagainya. Dan kami berterima kasih atas kerjasamanya dengan tim IT dan pihak-pihak yang sangat membantu kami. Dan harapannya kondisi seperti ini segera berakhir dan kita apa istilahnya melakukan segala sesuatu dengan normal seperti itu. Terus selanjutnya Bapak Ibu, yang program yang harus segera kita lakukan di bulan Agustus yaitu sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi kepada peserta didik kita. Jadi kemarin ada informasi pendataan tentang anak-anak kita yang sudah atau belum melakukan vaksinasi. Jadi insya Allah nanti di bulan Agustus kita akan melakukan kerjasama dengan pihak puskesmas dan istilahnya nanti kita meminta adanya sosialisasi pentingnya vaksinasi bagi pelajar seperti itu. Terus selanjutnya vaksinasi, pendataan, dan mungkin kalau waktunya memungkinkan dan kondisi juga istilahnya kita longgar, nanti boleh kita usulkan, kita bekerja sama dengan BK, dengan bagian kesiswaan, kita mengadakan
siraman rohani. Jadi kayak pengajian kelas atau apa, nanti misalnya satu paralel dulu, kelas 7 kapan, kelas 8 kapan, kelas 9 kapan. Jadi memang anak-anak kita perlu sentuhan rohani. Istilahnya dari madrasah harus mempunyai peran untuk pendidikan spiritual, tidak hanya kita istilahnya mengajar saja. Istilahnya mungkin itu bisa kita realisasikan, nanti kita bisa bekerja sama dengan BK dan kesiswaan, dan mungkin bisa kita ambilkan pembicaranya bisa dari luar atau mungkin dari dalam, seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu Guru yang bisa saya sampaikan, mungkin ada masukan, kritikan, sangat terbuka untuk kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bapak Ibu ada masukan? Tidak ada, nggih. Kita lanjut aja, nggih, ke Bapak Wakasarpras, Pak Sunario. Pak Naryo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Monggo Pak Naryo, monggo masuk, suaranya sudah masuk. Oh, ji. Saya lanjutkan. Terima kasih. Maaf sekali tadi jaringan harus terputus. Pada di tempat saya barusan. Maaf sekali. Ini Pak yang saya aturkan itu tanya model pembelajaran yang tepat untuk kondisi seperti itu apa itu kan. Pak Joko kemarin kan nganggo iki yo terus jelek, nganggo iki yo wegah, nganggo iki yo angel. Ini nanti kami cari formula atau model yang anak itu bisa enjoy, tertarik pembelajaran yang menyenangkan itu kayak apa? Saya tanyakan. Oke. Terima kasih untuk Bapak Kepala yang kami hormati, Bu Nadia. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa hal, laporan dan program dari Sarpras. Yang pertama, yang pekerjaan besar kita adalah mengenai pembangunan masjid yang rencana 1,07 M. Ini kita sudah kontrak dengan rekanan banyak sampai selesai ya nominalnya sebesar itu. Kami laporkan dari pelaksanaan pembangunan masjid itu sudah nitip atau setor ke Pak Dana per 1 Juli 2021 itu sebesar 802.810.000 rupiah. Itu yang berupa uang. Kemudian yang kedua yang berupa barang itu sudah diperkirakan seharga 28.660.000. Sehingga jumlah total yang dititipkan atau di-store ke Pak Dana itu sudah mencapai 834.470.000 rupiah, sehingga kita itu diperkirakan kekurangannya itu masih sekitar 201.730.000. Ini, tapi kita optimis ya, kita nyatakan segitu itu sudah jadi lah. Kemudian kami sampaikan juga kita punya pinjaman kepada Koperasi MTS 4 Sleman itu sebesar 60 juta yang sudah dimulai sejak akhir Januari, kemudian angsuran sudah mulai Februari, dan pada di tahun ini sudah sampai ke angsuran yang ke-6, yaitu kita sudah ngangsur yang ke-6 dan sudah setor 37.800.000. Kemudian masih kekurangannya, karena kita ambil 10 kali angsuran, masih kekurangan sekitar 25.200.000 untuk melunasi pinjaman yang di Koperasi Sleman. Laporan tentang masjid. Jadi kita optimis, kita punya komitmen
kita akan selalu kerjasama dengan Bu Prihatin, pokoknya sampai masjid itu benar-benar terwujud, benar-benar celing, nanti kita akan terus, kemudian tidak ada batasan sampai kapan gitu. Ada batasannya aja, batasannya sampai selesai. Gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan sarpras, ya, program-programnya yang pertama itu tentang pembuatan pergula di depan itu plus kedudukan tanaman, yang itu secara fisik sudah selesai, tapi secara administrasi kami baru pinjam karena anggarannya dari komite pinjam ke Mbak Mariam itu 8 juta. Kemudian yang kedua bank sampah dan komposter sudah selesai. Administrasi juga belum, kami baru DP pinjam 2 juta dari Bu itu ya, Bu Untari. Kemudian yang ketiga Basambas Laut Utara juga sudah jadi, tinggal pengetetan. Kemudian greenhouse di belakang sudah 90% jadi, tinggal nutup sebelah utara kecil. Kemudian masih lanjut itu tamanisasi, Bapak di depan gedung, di dalam itu masih tanaman dan pengecatan. Yang belum tersentuh itu dari AW itu adalah kantin di belakang. Tempat sudah ada, tapi kondisinya ya untuk kantinnya sudah, tapi untuk tempat makannya itu yang ini masih prihatin, termasuk atap-atapnya itu hancur itu. Kemudian kami juga di samping kantin di belakang gedung kelas 9 itu kita gunakan untuk rest area, itu digunakan untuk anak-anak kalau nanti sudah masuk jam istirahat sudah ditata meja-meja, tinggal nanti ya mempercantik, membuat bersih, tambah apa ya, ada tempelan-tempelan gambar, slogan-slogan, anjuran, tanaman-tanaman. Kalau tempat cuci tangan sudah tersedia, meja-meja sudah tersedia. Nanti anak istirahat, makannya di belakang tempat situ, lainnya di kantin. Ya, kami memohon kepada Bapak Ibu yang sudah mendapat SK tugas adiwiyata, kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu, termasuk contohnya bank sampah, kemudian juga komposter, monggo Bu Sari dan kawan-kawan, Greenhouse Bu Eni monggo, dan Mas Cep monggo liar Andura ngarep, silakan, itu sudah ada pot masing-masing. Kemudian yang warung hidup, apotek hidup sudah ada semua. Monggo, kita hanya bisanya nyuwun kepada Bapak Ibu untuk apa ya, rumongso handar BI. Kalau saya sendiri tuh lihat kualan Pak ini saya ini. Jadi monggo kami serahkan kepada masing-masing seksi yang sudah di SKK itu. Kemudian selanjutnya yang masih terus-menerus dan sudah dikerjakan dan tidak rampung-rampung itu adalah penataan gudang Bapak. Masih berantakan kayak gitu, dan barang-barang kami sudah sortir, terpakai tidak terpakai sudah kami pindahkan selatan, tapi juga belum tuntas. Juga di situ ada ruang arsip nanti. Berikutnya yang menjadi program adalah tentang penghapusan buku ataupun meubilir di sampai gudang olahraga atau ruang olahraga, alat-alat olahraga itu juga digunakan untuk menimbun atau menampung buku. Kami prihatin itu, mohon nanti ya bagian penghapusan untuk bisa segera menindaklanjuti, termasuk di ruang arsip utara itu sudah camber buku itu, monggo mangkih Bapak angin pun badhe membijaksanai apa dihapus, apa disumbangkan, apa dilelang atau monggo nanti sama Pak M. Ilham. Kemudian juga masih untuk terkait dengan adiwiyata, nanti kami butuh anggaran juga untuk belanja tanaman sesuai dengan job yang ada di SK.
hasil catatan dari atau notisi dari BPK melihat kondisi tentang keadaan sarana prasarana itu menyarankan agar anggaran Sarpras itu ditambah. Ulang, ini notisi dari BPK agar anggaran Sarpras untuk ditambah. Kemudian program yang ketiga, ini kami selalu dan terus memantau, mengontrol, memperbaiki tentang pendukung pembelajaran. Kami terus memfasilitasi, termasuk temuan kami yang terakhir dan belum kami laksanakan, baru kami rencanakan, itu stop kontak, saklar di kelas, itu kayaknya semuanya sudah apa ya, ada yang lepas, ada yang kendor, ada yang pokoknya sudah nggak aman gitu. Nah, ini program selanjutnya akan kami tindak lanjuti, yaitu tentang penggantian saklar dan stop kontak itu. Kemudian juga karena kami program dulu kami kiranya tipe itu semua tertoreh di meja-meja belajar anak, tapi itu sekarang alhamdulillah sudah tertutup dicat semua. Masih yang kami pikirkan itu dinding-dinding itu, Pak. Jadi kami merencanakan untuk kalau tidak mampu untuk mengecat secara keseluruhan, ya kami nanti akan apa ya, tambah sulam yang tercoret-coret, yang ada tulisan-tulisannya itu nanti kami bersihkan, kemudian kami tutup cat. Kalau tidak mampu kami mengajukan, kalau bisa ya total keseluruhannya nanti bisa untuk dicat semuanya. Ini Bapak Ibu semuanya yang kami sampaikan hal-hal yang terkait dengan Sarpras. Kemudian rencana-rencana yang kami susun baik untuk jangka pendek atau jangka menengah, jangka panjangnya nanti. Kemarin ketika masanya Bu Eti itu sudah mengajukan akan ada bantuan rehab ruang kelas baru untuk 22. Rencana gedung barat, gedung timur itu dimulai semua, kemudian jadi 2 lantai. Tapi BT juga ini ngembuh saya wong ganti pimpinan di kebijakannya apa nih, kami menunggu nanti. Kemudian rencana yang kedua itu kan posisi pintu gerbang kita itu kan tidak pas dengan apa ya, dengan lobby kita. Itu nanti akan kita fokuskan rencananya ya lurus dengan lobby itu, nanti lurus kemudian dibuat gapuro, pintu gerbang yang merupakan khas dari Jogja dan khas dari madrasah. Kemudian yang ketiga rencananya yang kami sampaikan tadi, pengetatan gedung, kemudian masih perbaikan instalasi listrik, ini banyak kabel-kabel yang berantakan, termasuk kami itu dulu sudah berulang kali matur ke PLN, meteran yang di sebelah barat di Labcom itu kan hanya gandul di jendela itu kan. Kami itu sudah berulang kali minta ke PLN, tolong ini pindahkan, tapi juga sampai sekarang belum juga terwujud ini. Kemudian juga nanti ada ini di ruang guru itu kan nanti juga ada apa itu saklar itu kan masih gandul, itu nanti kami juga akan kami permanenkan. Ya, ini beberapa yang kami sampaikan. Kemudian insidentalnya Bapak, ini untuk menghadapi proklamasi, hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan, kami nanti minta Mas Asep Hadi, Pak Hari untuk pemasangan bendera, umbul-umbul, kontek. Nah, ini kami seadanya, kalau perlu nanti kami harus nambah, harus membaharukan ya nanti kami akan jaga. Insya Allah kalau instruksinya kan 1 Agustus itu sudah mulai dipasang. Insya Allah nanti siang kami akan memulainya untuk memasang rontek, umbul-umbul bendera dan apa yang kita punya. Tapi saya melihat untuk yang kemarin tuh kayaknya kok benderanya ya wis sudah apa ya nggak layak gitu kan. Rontek-rontek juga sudah pudar gitu kan. Ini nanti kalau bisa ya mengajukan untuk ya.
Nah, Bapak, banyak sekali yang kami sampaikan. Mohon nanti untuk bisa menjadi renungan, pemikiran, dan insya Allah nanti sekuat tenaga kita realisasikan, kita wujudkan. Terima kasih Bapak Ibu, barangkali ada usulan atau masukan kurang lebih jalur opo kalau ibu-ibu minta pawon, minta rak piring dan lain sebagainya itu kan ya belum terkabul juga itu. Anu Pak, di ruang guru nih rak piring, wah anu enggak. Nah, itu kan ibu-ibu macam-macam itu yang masak-masak. Jadi ngehematan Bapak, terima kasih. Kalau Bapak Ibu ada masukan, pertanyaan, monggo kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu ada masukan? Tidak ada nggih. Kita lanjutkan aja ke Kepala Perpustakaan, Ibu Hestu. Bu Hestu? Ya, Monggo Bu Hestu. terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah dan yang terhormat Ibu Bapak Guru pegawai semuanya. Di sini saya hanya akan melaporkan bahwa perpustakaan sudah melaksanakan pengembalian buku ya Pak ya, baik untuk kelas 7, 8, 9 sekitar bulan apa ya, Juni kemarin. Hanya saja kami belum bisa meminjamkan kembali buku kepada anak-anak karena situasi yang belum memungkinkan untuk anak-anak datang ke sekolah. Tapi bila nanti memang sudah memungkinkan, kami akan membagikan jadwalnya dan akan kami share di grup KBM masing-masing. Kemudian pada tanggal 19 Juli kemarin, perpustakaan menerima buku antologi cerpen, Pak. Itu yang mengedit Bu Marfida dan kawan-kawan, yang rencananya akan diberikan kepada semua siswa kelas 7, 8, 9. Dan untuk sementara ini, anak-anak belajar dengan menggunakan apa namanya, kami sempat membagikan link buku digital, link buku mapel yang kami bagikan ke guru mapel masing-masing, dan guru mapel tersebut yang akan membagikan ke anak-anak karena memang buku belum bisa kami bagikan. Dan untuk perpustakaan itu sendiri Pak, minta tolong Pak Nar, karena ini berhubung sudah mulai hujan lagi, yang perpustakaan yang bagian selatan sebelah barat itu selalu suka bocor, jadi sebelah sini dibetulkan, nanti pindah lagi bocornya. Saya takutnya ini karena sudah mulai hujan, tidak ada orang di sekolah, jadi tidak bisa ngecek. Minta tolong Pak, nanti gimanakan caranya, karena payah kalau misalnya nanti kena buku-buku yang ada di sebelah selatan. Itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut Bapak Kepala Lab, Pak Hermawan. Oke, terima kasih Nadia, Bapak Kepala dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Langsung saja untuk lab komputer, ini kalau untuk sarana prasarananya yang komputer desktop atau yang komputer yang Sarifu itu jumlahnya ada sekitar 64, servernya ada 3. Kemarin untuk ujian ASPD, Asesmen Standar Pendidikan Daerah, itu ada beberapa yang error program, cuma error program itu, sehingga harus diganti dengan laptop, tapi bisa terpenuhi, alhamdulillah
karena ada cadangan laptop sebanyak 10 buah. Kemudian untuk ruangannya ini ada penambahan ruangan pinjam di kelas 8D itu ya, kalau nggak salah 8D atau 8D, itu digunakan sementara untuk ujian. Nah, ini nanti ya saya kurang tahu untuk kedepannya, karena kemarin dipakai untuk menjaga jarak ujian antar siswa saja. Kemudian untuk modem ini masih ada yang bermasalah, yaitu modemnya itu ada 2, IndiHome, ada yang di lab utara dan selatan. Nah, yang di lab selatan itu modemnya tidak bisa link ke komputer di lab, tidak bisa link dengan kabelnya. Jadi hanya bisa untuk wifi-nan, dan wifi-nya itu kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup. Sudah dilaporkan ke pihak IndiHome, sudah diganti modemnya. Saya minta ganti yang baru, tapi penggantian yang pertama karena yang baru tidak ada, diganti dengan modem yang second juga. Nah, sampai sekarang belum beres, dan modem yang baru pernah diinstal tapi tidak berhasil. Kemudian dipasang yang second lagi, yang sekarang juga belum beres itu. Nah, mohon nanti bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Ilham atau Bapak Sunario selaku Wakil Sarpras. Kemudian kami juga mungkin nanti perlu wifi yang jangkauannya agak luas, sehingga kalau dipancarkan dari lab atau ruang guru, nanti ruang aula kita itu bisa menangkap sinyal wifi yang dari lab atau ruang guru. Karena yang modem 2-nya itu yang dari lab selatan dan lab utara itu sinyalnya tidak sampai di ruang aula. Itu kita perlu wifi 2 yang jangkauannya agak luas sedikit. Kemudian juga kita perlu DVD eksternal, karena DVD eksternal yang ada di sekolah sudah rusak, dan kalau mau menginstal itu menginstal komputer yang error, yang di sana tidak ada DVD-nya, saya harus melepas dulu ya, kanibal pinjam komputer yang lain untuk menginstal ulang. Ini sangat agak merepotkan. Kemudian untuk administrasi ada, mohon maaf dulu ada pesanan dari Bu Eti. Kami mohon keridoan dari Bapak Ibu, mungkin nanti kalau datang suatu saat kalau kunjungan ke lab, kami minta mengisi buku kunjungan ke lab, itu aja. Karena itu hubungannya nanti kalau akreditasi mungkin itu akan ditanyakan. Kalau yang siswa sudah saya minta. Kemudian ya sekolah kalau bisa itu yang meet-nya ke tim meeting-nya ke siswa, karena itu gratis ya Pak ya. Kalau nggak salah itu segera ditindaklanjuti supaya kita bisa segera melakukan video conference lewat tim meeting itu. Syukur-syukur kalau pihak sekolah juga mau memfasilitasi yang istilahnya beli akunnya Zoom Meeting, karena kalau Zoom Meeting itu sudah jelas apa-apanya, itu juga jelas, bagus, sinyalnya juga bagus, tangkapan layarnya bagus. Karena kalau pribadi itu ya menurut saya mahal Pak, 1 tahun 2 juta itu, 1 tahun 2 juta. Syukur-syukur pihak sekolah memfasilitasi 2 akun Mas, sehingga Bapak Ibu guru bisa bergantian. Kemudian maaf untuk budget
itu dananya sudah 800, kira-kira tinggal 200, dan kalau menurut bangunan-bangunan yang ada 200 ribu itu kan tinggal sekitar 15%. Biasanya itu mohon maaf, biasanya itu bangunan sudah terwujud itu, entah itu plesteran atau apa sudah terwujud. Ini sampai sekarang plesterannya juga belum tampak ya, yang di bawah, yang di bawah baru sedikit, yang di atas juga belum. Biasanya yang 15% itu untuk cadangan, nanti kalau ada sesuatu itu baru dikasihkan. Istilahnya untuk apa itu maintenance-nya, perawatan. Nah, jadi yang kekurangannya menurut saya itu nanti jangan langsung disetor dulu. Tapi kita harus melihat bahwa bangunan itu dengan dana sekian itu ya sudah hampir jadi. Gitu. Terima kasih. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, terakhir info dari saya. Yang pertama, untuk Bapak Ibu Guru yang kemarin belum cair selisih tukinnya karena datanya tidak ada di hasil verbal BPKP, kemarin kami sudah mengusulkan kembali data Bapak Ibu Guru ke seksi guru Dikmat Kanwil. Kemudian yang kedua, sehubungan hari ini hari terakhir pengaktifan My SAPK ya, Bapak Ibu Guru jangan lupa mengisi link monitoring aktivasi My SAPK sudah semua belum ya? Link monitoringnya? Sudah ya? Ampun, alhamdulillah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang mempunyai program yang urgent atau yang mau dilaksanakan, segera dilaksanakan, mohon dibuat proposal atau RAB singkat dan diajukan ke kepala madrasah. Biar segera kita carikan dana, apakah itu dari Bosnas, apakah itu dari Bosda, apakah itu dari komite, nanti bisa kita carikan gitu loh. Jadi mohon dibuat RAB dulu untuk diajukan ke kepala madrasah. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu karena ini sudah akhir bulan, jangan lupa membuat LKH untuk dikumpulkan di awal bulan nanti. Tanggal 2 ya, hari Senin ya, jangan lupa. Sekian aja Pak dari saya, itu yang terakhir. Apa ada pertanyaan, apa tambahan dari Bapak Ibu Guru sebelum ditutup? Saya menanggapi dulu apa. Oh ya, Bapak ditanggapi. Iya Pak Retno, terus bunti. LKH pun Senin apa Selasa Pak? Tanggal 2. Jangan tanggal 2 masih PPKM. Oke. Jadi nanti kita nunggu pengumuman dari PKKM, tentu kita harus manut pada pemerintah. Ya. Matur nuwun Pak Retno. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan ya tentunya. Ada satu yang kelupaan Pak, Yon ngapunten. Jadi monggo. Yang untuk tahfidz itu Pak, itu karena kalau satu hari untuk beberapa kelas itu kayaknya kurang efektif. Kemarin masukan dari para ustadznya itu nanti kalau dikembalikan seperti model semester yang kemarin, jadi tahfidznya nanti jamnya digeser hari Kamis, Jumat, dan Sabtu sesuai dengan kelas masing-masing. Nanti Bu Feti nanti bisa menggeserkan supaya bisa lebih efektif seperti tahun yang lalu, sehingga setorannya bisa sampai 1 hari. Pilih ngoten Pak, nanti biar diubah lagi oleh Bu Feti. Atau dulu. Jadi kalau ada produk yang lebih baik, ada satu hal yang referensi lebih baik, tentu itu yang kita ambil. Matur nuwun Pak Retno. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tanggapan tentu dengan keterbatasan saya yang baru dapat dikatakan kalau secara umur 1 bulan, tetapi kalau secara kenyataan tentu jauh dari itu karena kondisi semacam seperti ini. Tapi saya akan menyampaikan beberapa informasi dan penekanan dari apa yang disampaikan Bapak Ibu Wakabit, Kaleb, dan Kapus. Tentu kami menyampaikan matur nuwun sangat kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan laporan dan program-program yang luar biasa.
Saya kalau kurikulum tadi sudah. Kemudian yang berikutnya untuk yang humas tadi betul. Untuk PIP hampir semuanya orang tua ketika tidak memperoleh itu pasti tanya. Dan ini adalah memang kebijakan pemerintah, kita tinggal menyiapkan SK-nya saja. Dan ada justru kalau secara realisasi yang ada, yang sudah lulus pun malah dapat gitu. Karena memang datanya kemarin sehingga kita harus repotan. Cuma ini akan kita kembangkan betul untuk yang dinas sosial. Hari Jumat saya ketemu dengan petugas dinas sosial dan menyampaikan banyak Pak hal-hal yang bisa diajukan. Nah ini yang akan insya Allah akan kita tindak lanjuti. Matur nuwun Bu Erin untuk PIP-nya. Ya ini luar biasa nih 128 ini cukup banyak ini. Kemudian yang berikutnya memang benar untuk edaran SE20 itu di grup kami, grup kepala itu setiap hari, karena ini menjadi ikoniknya Pak Kakanwil Bapak Ibu. Jadi ikoniknya Pak Kakanwil kepada Pak Menteri. Maka tadi pagi kalau tidak salah saya mengupload kembali, monggo yang aplikasi itu diisi sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah saya sudah ngisi 7 Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal menyiapkan screenshotnya saja lah, karena sebenarnya umur dari SE20 ini kan tinggal beberapa hari, tetapi karena menjadi ikoniknya Pak Kakanwil ya tentu kita nyengkuyung gitu saja. Kemudian untuk vaksinasi kemarin kita diminta untuk kuotanya, jadi bukan daftar pesertanya. Kuotanya alhamdulillah dari Pak Sigit atau Pak Warsio kemarin sudah menyampaikan dan saya sudah ngecek MTS 5 sudah terdaftar 383. Mengenai masalah nanti orang tua mengizinkan atau tidak, kemudian anak tersebut masuk kriteria atau tidak, itu nanti kewenangan dari dinas kesehatan. Jadi bukan kewenangan kita karena kan dibatasi usia 12 sampai 18. Tentu nanti pada saat pelaksanaan anak akan ditanya lahir tanggal berapa, tahun berapa. Jika memang masuk kriteria, sehat dan sebagainya, tentu akan tervaksin. Kemudian untuk Sarpras, matur nuwun Pak Sunaryo yang sudah menyampaikan cukup banyak. Saya memfokuskan kepada penghapusan. Kalau untuk program penghapusan, setahu saya Bapak Ibu ini agak sulit dan bisa sampai 1 tahun lebih. Tapi berbeda kalau hibah. Kalau hibah insya Allah lebih cepat, tapi nanti tentunya ini koordinasi dengan Pak Ilham sebagai BMN, Bu Nadia, dan Pak Sunaryo. Kemudian ini saya sampaikan untuk masalah wacana saja untuk chat yang ada di kelas. Yang menjadi ketentuan pengecetan bagi Kemenak atau Kanwil itu yang di luar. Kalau yang di dalam itu kita bisa memberdayakan POMG. Jadi anak-anak mau mengecat model apa di dalam itu diperbolehkan. Warnanya apa, bentuknya apa itu diperbolehkan. Tapi kalau yang luar itu nomor catnya sudah ditentukan oleh Kanwil. Tetapi tentunya kondisi seperti ini jelas belum bisa memungkinkan untuk terjadinya pengecatan. Kemudian untuk anggaran Sarpras ini memang pada tahun ini hampir mengarah ke anggaran Sarpras, anggaran kegiatan kesiswaan jelas tidak bisa terakomodir secara real karena memang tidak mungkin mendatangkan anak-anak. Kemudian berikutnya untuk perpustakaan, ya tentu kita mengarah nanti kepada perpustakaan digital kan, dan nanti kita kan suatu saat tentu akan diminta mengikuti akreditasi perpustakaan. Dan di akreditasi sekolah, salah satu borangnya atau ketentuannya adalah di dalamnya madrasah sudahkah memiliki digitalisasi perpustakaan. Nanti kita arahkan ke sana. Kemudian matur nuwun Pak Hermawan dengan kesiapan laboratoriumnya yang sudah cukup bagus. Kemudian saya sampaikan Pak Hermawan bahwa kemarin hari Jumat itu berdasarkan laporan yang ada memang wifi-nya ternyata ada 2 wifi, yang satu kekuatannya 40 Mbps, kemudian yang kedua 20. Maka saya minta kepada IndiHome untuk kita naikkan, kita maksimalkan 100 Mbps semuanya. Dan sudah didaftarkan, sudah kita daftarkan
100 Mbps semuanya, dan mungkin hari Senin atau Selasa akan dicek. Kalau untuk meningkatkan kita tidak membayar, itu fasilitas dari IndiHome, hanya saja nanti bukan iuran, apa namanya, pembayaran bulannya. Kemarin kami sudah koordinasi dengan Bu Supri, koordinasi dengan Bu Nadia dan Pak Ilham, serta tentu nanti kalau memang memungkinkan dari dana komite untuk mendukung juga, dan ternyata iurannya atau bulanannya tidak begitu mahal penambahannya. Jadi insya Allah pada minggu-minggu ini wifi kita sudah dua-duanya insya Allah sudah 100 Mbps semuanya. Kemudian untuk DVD eksternal ya ini memang harus ada ketika kita harus menginstal satu komputer, satu PC yang lain, tidak harus dicopot dulu, tidak harus dikanibal terlebih dahulu. Kemudian untuk usul tim meetings untuk anak-anak, memang ini sudah dalam rangka persiapan seoptimal mungkin, sebagaimana saat Bintek kemarin saya sampaikan kelas 7 sudah semuanya kita beri akun. Namun tentu hambatannya pada mendatangkan anak-anak, ini yang hambatan yang paling utama, dan sulit bagi anak-anak nanti kalau kemudian tidak menggunakan tatap muka. Untuk kelas 8-9 masih proses. Dan insya Allah dengan Teams meeting yang ada tidak dibatasi waktu, sebagaimana saat ini kita pertemuan sudah 2 jam 8 menit, itu tidak dibatasi, jumlahnya juga tidak dibatasi karena akun kita akun resmi. Kemarin ketika kita doa bersama itu jumlah pesertanya 402, itu bisa masuk. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang dari Ibu KTU untuk selisih token, ini memang persoalannya pada BPKP bukan pada madrasah, dan tentu dengan diusulkan kembali semoga Bapak Ibu yang belum menerima bisa menerima sesuai dengan apa yang menjadi hak-haknya. Saya kira itu Bu Nadia, penekanan dan informasi tambahan dari saya kembalikan kepada Bu Nadia. Baik, sebelum kita tutup, apa Bapak Ibu Guru ada masukan atau tambahan lain? Nggak ada, nggih? Nggak ada ya. Mari kita tutup acara rapat dinas virtual ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian. Ini sehat. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Estu sehat ya. Brini sehat, Brini. Alhamdulillah. Bu Estu sehat semuanya. Makasih Bu. Dan ini kamu saya pengen dadakan Bu Erina. Apa? Ini. Siapa? Bu Erina ada yang mau ketemu nih lah. Siapa itu?